Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah, guru sosiologi SMA Doa Bangsa. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi sosiologi mengenai integrasi dan reintegrasi sosial. Apa sih itu integrasi sosial? Menurut Prakarta, integrasi sosial sebagai solidaritas yang tinggi dan identifikasi mutual. Integrasi sosial sendiri menurut sosiologi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan juga norma. Apa sih syarat-syarat terwujudnya integrasi sosial? Syarat-syarat terwujudnya integrasi sosial ada 3. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial? Di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial itu ada 4. Yang pertama itu adanya homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Dan yang terakhir, efektivitas komunikasi. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada 3. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang ketiga, integrasi koersif. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi normatif? Mari kita jelaskan satu persatu. Integrasi normatif adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Integrasi fungsional adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga, integrasi koersif adalah integrasi yang didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Nah, di integrasi sosial ini juga mempunyai faktor-faktor pendorong. Antara lain, ada 7 faktor pendorong. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Nah, itu yang disebut faktor-faktor pendorong integrasi. Nah, dari seluruh rangkaian integrasi sosial, maka kita akan menemukan titik temu yaitu reintegrasi sosial. Apa sih itu reintegrasi sosial? Reintegrasi sosial itu perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kondisi ini menurut Sujono Sukamto disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Nah, dalam pandangan Sujono Sukamto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.